الذي أنعمنا بنعمة الإسلام والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Para sepuh yang saya muliakan, para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, seluruh pemirsa dimanapun berada, yang insyaallah kabul hajat-hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, sehat walafiat sekeluarga, bahagia barakat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Khusus untuk amin sekeluarga yang insyaallah akan menunaikan ibadah umrah ke tanah suci bersama anak-anak dan cucu-cucu beliau. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan yang terpenting lagi umrahnya umrah yang mabrur, mabrurah, mustajabah, dan membawa barakah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, apa yang menjadi hajat-hajat beliau sekeluarga di tanah suci nanti, ya, seluruh rangkaian ibadah umrah dan ziarah-ziarah tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat mustajabah diridhai Allah Subhanahu wa taala, juga nanti barokahnya untuk kita semua. Bagi yang sudah pernah ke sana, mudah-mudahan bisa terpanggil kembali ke tanah suci. Apalagi yang belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan segera dipanggil Allah untuk menunaikan umrah ataupun haji. Amin ya rabbal alamin. Juga Bapak Qasim sekeluarga, Bunia sekeluarga, Mak sekeluarga, Musyafa sekeluarga, dan seluruh panjenengan semua yang hadir maupun yang tidak hadir karena ada uzurnya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kabul hajat-hajat kita, dimudahkan segala kesulitan kita. Mungkin ada yang sakit, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya di Ramadan ini, di Ramadan yang bermakna di dalam hidup kita, yang nanti akan membawa perubahan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ala hadini as-solihat hajatina wa hajatikum, khusus hajati Bu Amin sekeluarga yang menunaikan umrah mereka. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ar-Ra'd ayat yang terakhir, ya, ayat ke-43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Jadi ayat sebelumnya tentang tipu daya orang-orang kafir, ya, baik yang hidup pada masa Rasulullah maupun masa-masa sebelum Rasulullah, ya. Mereka berbagai macam cara ingin menghancurkan, ya, reputasinya Rasulullah. Mereka ingin
merusak risalah Rasulullah. Itulah orang-orang kafir. Ya, seperti sekarang inilah, ya, orang-orang kafir Israel dan Amerika Serikat, ya kan? Dan kebetulan negara Islam yang paling berani, paling tangguh melawan hanyalah Iran. Nah, selama ini kita identikkan dengan Syiah dan sebagainya. Maka untuk sementara ini sebagai kaum muslimin tinggalkan dulu Syiah atau Sunninya. Yang jelas mereka membela Islam dan kita minimal membantu dengan doa. Ya. Tapi juga hati-hati ada berita-berita yang ada di media sosial yang kadang-kadang ada editan-editan, ada rekayasa, ada hoax dan sebagainya. Ya, hati-hati sekali. Itu jangan sekalian berdoa. Namun pada akhirnya seperti janji Allah, ya, saya alam kufar liman qabadda. Nanti pada akhirnya orang-orang kafir yang akan mendapatkan ending dari keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Itu yang sekali. Maka di akhir surah ini, wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, ya, menuduh, menghina, mencemooh Nabi Muhammad, mengatakan lasta mursal, lasta orang-orang tawisira Muhammad, hei Muhammad, kamu bukanlah mursal, ya, orang yang diutus. Jadi anggapannya mereka itu Muhammad itu ngaku-ngaku, ya, jadi kamu itu bukan utusan, kamu itu bukan Rasul Muhammad. Maka di surah Yasin itu kan, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu penegasan. Innaka sesungguhnya Muhammad laminal mursalin. Lamnya itu lam qasam. Demi yakti sungguh-sungguh, ya, Allah bersumpah bahwa Muhammad adalah benar-benar salah seorang yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Laminal mursalin. Maka ketika orang kafir ini mendustakan, meragukan, ya, menghinakan, maka Allah jawab, katakan Muhammad, kafa, ini kafa hanya berusaha, kafa cukuplah, billahi dengan Allah, sebagai apa? Syahidah, sebagai saksi. Terlepas orang kafir itu mau meragukan, mau menghinakan dan sebagainya, yang jelas cukup Allah yang menjadi saksi atas kebenaran risalah Rasulullah SAW. Syahidan baini wa bainakum, antara aku kata Muhammad, wa bainakum, dan antara kalian. Yang benar, yang jujur ini saya atau kalian orang-orang kafir? Karena aku, ya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, adalah utusan Allah yang membawa risalah untuk seluruh umat, lisail ummah, bahkan untuk rahmatan lil alamin. Itu jamaah sekalian, baini wa bainakum. Apa persaksian Allah terhadap Muhammad? Antara lain yang pertama, bahwa Muhammad ini disaksikan benar-benar sebagai utusan Allah, diberikan wahyu, mukjizat, ya, termasuk juga diberikan kesabaran, ketulusan, keridhaan, berbagai macam karakteristik yang mulia, ya, akhlak yang benar-benar layak untuk menjadi uswatun hasanah. Ya, di surah Al-Qalam itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu persaksian Allah. Ya, Allah menyaksikan bahwa bukan manusia, bukan malaikat, Allah sendiri yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah la khuluqin azim.
sungguh ada di atas akhlak yang sangat agung. Ini jemaah sekalian. Jadi luar biasa persaksian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk persaksian Allah kepada Muhammad, dijadikanlah Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, sekaligus menjadi figur teladan, contoh pimpinan, imam ya bagi para nabi dan para rasul sebelumnya. Persaksiannya lagi apa? Diberikan Al-Quran sebagai musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah di bulan yang merupakan syahrullah, yaitu Ramadan. Ya, maka Al-Quran ini kitab suci, maka konsekuensinya ya turunnya di bulan suci. Itu jangan sekali. Maka Ramadan ini sebagai wadahnya, Al-Quran sebagai isinya. Dua-duanya nanti di akhirat menjadi syafaat. Ya, Ramadan menjadi syafaat bagi panjenengan yang berpuasa. Ya, maka Al-Quran juga menjadi syafaat bagi panjenengan yang membacanya. Syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu Al-Quran. Dan itu bagian dari persaksiannya Allah terhadap Rasulullah Nabi Muhammad, sekalipun dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini jangan sekali. Wa man 'indahu 'ilmul kitab. Bukan hanya persaksian Allah, tapi juga waman, dan orang-orang indahu kama eksan diiman ilmul kitab, pengetahuan terhadap kitab. Jadi yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar Rasulullah adalah termasuk juga orang-orang yang paham terhadap Alkitab. Jadi para ahli tafsir ini mengartikan ilmu kitab itu satu, ya, tokoh-tokoh mereka orang-orang Yahudi Nasrani yang paham terhadap kitab Taurat dan Injil, bahwa di dalam kitab mereka itu sudah dijelaskan setelah Nabi Musa, setelah Nabi Isa, nanti ada Nabi pamungkas yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tercatat di kitab mereka. Makanya di kitab Al-Tiba itu di sana diceritakan bahwa di sejak zaman nabi-nabi terdahulu, khususnya di kitab Taurat Injil itu sudah dijelaskan nanti di akhir zaman ada nabi penutup, tapi mereka dustakan, gitu ya. Jadi jahatnya mereka seperti itu. Makna ilmu kitab yang kedua yaitu maksudnya adalah bahwa siapapun yang memahami kitab suci Al-Quran atau kitab-kitab sebelum Al-Quran pasti akan tahu ya tentang Muhammad, karena Muhammad dijelaskan di kitab mereka, juga di kitab kita. Sampai di Al-Quran ada surat namanya surat apa? Surat Muhammad. Ya, surat Muhammad. Ada juga surat Al-Fatah yang di situ ada akhir kalimat Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kalimat Muhammadur Rasulullah itu penegasan bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Dan kalau jenengan termasuk pengikutnya walladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman dengan semua pengikut Rasulullah. Itu Pak, ya. Itulah hadirin sekalian rahimakumullah, para pemirsa di channelnya YouTube Darut Taqwa. Jadi sama-sama di akhir surah Ar-Ra'd ini kita pahami bahwa surah Ar-Ra'd ini ibarat sebuah petir, ya. Petir itu penegasan. Tauhid itu harus tegas. Kalau fikih masih ada khilafiyah, ya. Kalau ilmu kalam, ilmu tauhid itu tidak ada
perbedaan secara signifikan. Paling hanya terkait dengan misalnya gini, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini orang-orang Jabariyah itu mengartikan ya memang tangannya Allah. Jadi Allah itu digambarkan punya tangan, Pak. Punya tangan, punya kaki, punya mata, dan sebagainya. Ya, digambarkan secara fisik seperti kita. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, yadullah fawqa aydihim, ini diartikan kekuasaan Allah. Itu di atas kekuasaan manusia. Itulah yang kita pahami. Jadi hanya semacam itu. Tapi kalau fikih ini khilafiyahnya banyak sekali, Pak. Termasuk terkait dengan tarawih, ya. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang usholinya dibaca, ada yang tidak. Ya. Ada yang Al-Fatihah cukup langsung alhamdulillahirabbil alamin dan sebagainya. Sehingga ada beberapa mazhab tergantung bagaimana beliau bersikap. Itu jemaah sekalian rahimahullah, mudah-mudahan satu ayat terakhir di surah Ar-Ra'd sekaligus kesimpulan surah Ar-Ra'd, bahwasanya surah Ar-Ra'd ini penegasan tentang ketauhidan Allah, ya, juga keaslian risalah Rasulullah, dan juga perintah kepada kita agar kita sebagai kaum mukminin taat dan patuh kepada aturan Allah, tapi juga hati-hati terhadap orang-orang kafir, propagandanya orang-orang kafir. Ya, mereka tuh licik menghalalkan segala macam cara. Ya, karena nggak ada iman yang sejati bagi mereka. Ya, yang penting mereka berhasil walaupun orang lain celaka. Gitu. Nggak peduli itu anak sekolah atau anak kecil diserang, ya diserang. Apalagi yang namanya prinsip genosida apa itu, ini membasmi rakyat Palestina. Jadi maunya Palestina dihilangkan dari muka bumi. Padahal mereka itu pengungsi loh awalnya. Ya. Jadi mereka itu seperti itu. Orang kafir itu ditolong tuh mentung agamanya. Ya. Kayak Allah itu ditolong malah nyokap. Itu jangan sekalian, hati-hati sekali. Hati-hati lagi adalah bahwa kita senantiasa introspeksi, memperbaiki diri, terutama masih di bulan suci. Mudah-mudahan kita di bulan Al-Quran ini semakin meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran. Itu saja yang sekalian. Mohon maaf apabila ada banyak khilaf. Kita insya Allah akan lanjutkan di surah Ibrahim, ya, surah Ibrahim. Jadi ada nama Ibrahim secara khusus ini sebagai nama surat ini juga menggambarkan bahwa panutan risalah yang terbanyak mayoritas itu dari risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ada sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Tidak boleh baca ganti dengan tahiyat sama ganti Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Musa wa ala ali Musa, batal salat ini. Oh Nabi Ibrahim kalau tak ganti nih kama shallaita ala Daud misalnya, tidak boleh. Itu jangan sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa shrahna bil Qur'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tadarrusana wa tamim taqsirana ya Allah ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masyarabil dunya wad din. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والكفرة والظالمين والمشركين واليهوديين والمظلومين والظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارة لا تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh leluhur kami, ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, dalam hal ini kami mendoakan amin sekeluarga yang akan menaikkan umrah ke tanah suci-Mu. Engkau berikan ya Allah keselamatan, kesehatan, kelancaran tanpa suatu halangan dan menjadi umrah yang mustajab, umrah yang mabrur. Ya Allah, sa'i yang menghapus dosa-dosa. Ya Allah, ibarat perniagaan, jadilah perniagaan yang senantiasa membawa banyak keuntungan dunia dan akhir zaman. Ya Allah, dengan barakah umrah biasa keluarga, ya Allah, memberkahi kita semua. Ya Allah, juga kami mohon seluruh jamaah Darut Taqwa memberikan sehat walafiat, kabul hajat-hajatnya. Allahumma berkasim sekeluarga, 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 pengusaha sekeluarga, dan seluruh keluarga besar jamaah Darut Taqwa. Ya Allah, memberikan barakah dunia dan akhirat kita. Ya Allah, terimalah puasa kami, zakat kami, infak kami, sholat kami. Ya Allah, seluruh amal ibadah dan amal salih kami. Mungkin ada kekurangan, ya Allah, sempurnakan kekurangan kami. Ampuni dosa kami, terimalah taubat kami, kabulkan hajat kami. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, istiqomah, rezeki yang barakah, halal melimpah, untuk bekal ibadah berziarah ke Makkah, Madinah, haji umrah, membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendidik putra putri anak didik kami yang sholih sholihah. Ya Allah, suatu saat meninggalkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.